Kami rindu Allah bicara dengan kami secara khusus. Kami semua fokus kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Yesus Tuhan kami fokus kepada pribadi-pribadi yang ada di dalam ruangan ini. Yesus Tuhan kami dengan kuasa Roh Kudus menyampaikan, berbicara, memfokuskan diri kepada setiap kami pagi ini. Karena itu Bapa di sorga, mari menyampaikan kehendak-Mu. Membuat Tuhan ada di tengah kami. Hadirat-Mu yang penuh kuasa bersama dengan kami. Firman-Mu bersama-sama dengan setiap kami. Mari bicara dengan kami. Kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Terima kasih Bapak Mama sekalian, kakak adik, semua saudara-saudara boleh berkumpul bersama dengan kita pagi ini. Terima kasih tim pelayan yang melayani. Terima kasih Tuhan memberkati. Dan terima kasih semua saudara yang menyaksikan siaran kami dan juga mendengar melalui Radio Mercy. Setiap kali kita berjumpa di setiap kesempatan di sekitar kota ini, semua saudara menyampaikan bahwa mereka terberkati dengan pelayan Gereja Mawar Saron. Kami berterima kasih telah bersama dengan kami dalam ibadah secara online. Hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu pertama bulan Juni tahun 2023, saya memberi judul berita salib adalah kekuatan Allah. Dasar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya telah sediakan di slide. Saya akan bacakan bagi kita. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Dan judul perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab menyebutnya hikmat Allah dan hikmat manusia. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah para pembantah di dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Pak Mama kekasih Tuhan Yesus, saya memberi judul tentang berita salib adalah kekuatan Allah. Baik. Dalam slide selanjutnya saya menyampaikan gambar tentang 3 hal, yaitu orang Yahudi, orang Yunani, dan Yesus Kristus Tuhan kita. Orang Yahudi seperti yang dituliskan dalam kitab pertama Korintus yang kita baca adalah orang-orang yang selalu meminta tanda. Setiap kali kesempatan kalau bisa mempercayai karena tanda, mempercayai karena mujizat. Karena itu kalau kita baca kitab Keluaran, kita menemukan bahwa orang Yahudi orang-orang Israel sangat butuh tanda. Setiap kali kesempatan butuh tanda, dan Allah menjawab mereka dengan membuat mujizat-mujizat,
bersama dengan perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Allah bahkan berjumpa dengan sendiri dengan umat Israel di Gunung Sinai ketika Allah datang dalam awan dan Allah menutupi tempat ibadah orang-orang Israel pada waktu itu, dan mereka takut memulai perjumpaan dengan Allah. Mereka bilang, Musa, engkau saja yang pergi. Allah adalah Allah yang memberi tanda mujizat bagi mereka yang ingin menemukan mujizat dan mempercayai karena mujizat. Bapak Ibu sekalian, tetapi orang-orang Yahudi juga ketika Allah datang dalam rupa Yesus Kristus Tuhan dan Allah datang dalam rupa manusia, orang-orang Yahudi justru setelah melihat tanda, telah menyaksikan tanda, tapi mereka tidak percaya kepada Allah yang melalui Yesus Kristus Tuhan. Kadang-kadang sebagai orang Kristen kita juga sangat butuh tanda. Kita butuh mujizat, kita butuh sekali Tuhan ada di tengah kita. Tapi juga Tuhan terus melakukan mujizat di tengah kita, tapi kita juga tidak membangkitkan iman kita untuk tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kadang-kadang sebagai orang percaya kita juga membutuhkan mujizat-mujizat di tengah kita. Lalu kemudian mujizat itu terjadi, kita bilang ini di luar yang saya butuh. Karena ketika kita mau bicara tentang mujizat, maka kita menentukan mujizat apa yang harus kita terima sebagai orang percaya. Kita sendiri yang menentukan jenis-jenis mujizat bagi kita, tanda-tanda bagi kita. Dan ketika Allah memberi tanda kepada kita, Allah memberi mujizat kepada kita, kita bingung apakah ini dari Allah atau tidak. Sama seperti orang Yahudi. Mereka memberi tanda mujizat bahwa yang sebenarnya Allah, sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang datang dengan kemegahan yang besar. Tidak sama seperti Tuhan yang disebut Yesus Kristus itu, yang dari Nazaret. Mereka akan membayangkan bahwa Allah itu adalah Allah dari kemegahan yang besar yang datang kepada manusia. Tapi Allah kita membuat sesuatu yang di luar tanda dari orang-orang mujizat, orang-orang Yahudi yang butuhkan. Di luar dari tanda yang dibutuhkan oleh orang-orang Yahudi, yaitu Allah menyediakan Yesus. Yesus lahir dari keluarga tukang kayu, dari keluarga yang sangat terpinggirkan. Allah membuat tanda di kehidupan kita dengan caranya yang ajaib. Karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, sepanjang menjadi pengikut Kristus, sepanjang menjadi orang yang percaya kepada Kristus, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, menemukanlah karya-karya besar Allah dalam kehidupan. Mungkin kita sering sekali memberi tanda sendiri, berpikir bahwa mujizat yang besar ini harus seperti ini, mujizat di hidup saya harus seperti ini. Tapi sebenarnya Allah sementara melakukan mujizat di tengah kita. Dan mujizat paling besar yang pernah Allah buat bagi kita adalah membuat kita berjumpa dengan Yesus. Membuat kita semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dan kedua ada orang-orang Yunani. Sistem pendidikan kita hari ini adalah sistem pendidikan yang berdasarkan pengalaman dari pelajaran dari Yunani. Karena Sokrates, Plato belajar dari Sokrates. Saya mengambil gambar tentang sekolah di mana ada Plato dan Sokrates yang digambar di tahun 1400-an. Yang berhubungan dengan Sokrates dan juga Plato. Itu adalah kelas mereka. Kelas di mana kelas pendidikan awal dimulai. Dan ini adalah kelas sekolah yang ini. Dan orang Yunani adalah orang yang sangat membutuhkan hikmat. Karena itu mereka berkumpul bersama, bicara tentang hikmat. Dan filsuf-filsuf yang kita pelajari dasar-dasar hari ini, semuanya dari pemikiran-pemikiran orang-orang Yunani yang berhubungan dengan hikmat. Tetapi pada saat berhubungan dengan hikmat dan berhubungan dengan Yesus, maka orang-orang Yunani berkata, apakah dia layak disebut Tuhan? Apakah Allah bisa menjadi manusia dan Allah ada dalam kandungan manusia yang bernama Maria? Karena itu orang-orang Yunani mempertanyakan tentang secara hikmat dengan logika mereka mempertanyakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam jemaat Korintus seperti yang kita baca yang dituliskan Rasul Paulus kepada orang-orang jemaat Korintus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama orang Yahudi dan juga orang Yunani dan kemudian orang-orang yang percaya kepada Yesus.
Dalam jemaat-jemaat ini juga mempertanyakan Yesus adalah Tuhan atau tidak. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang karena logika kita tidak bisa menerima apa yang dilakukan Allah di kehidupan kita. Karena kadang-kadang karena hikmat yang kita pakai dan logika yang terbatas yang kita punya hari ini, kita lalu kemudian membatasi gerakan Allah di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian, tetapi di dalam jemaat seperti yang ditulis Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ini, ada juga orang-orang yang percaya bahwa Allah telah menjadi manusia. Allah Yesus melalui Yesus Kristus. Allah telah menjadi manusia melalui Yesus dari Nazaret. Dan Yesus telah dilahirkan sebagai manusia, sebagai orang biasa, hidup seperti orang biasa. Dan mereka mempercayai bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu adalah Tuhan. Bagian ini saya menyebutnya yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan adalah mereka yang diberi khusus oleh Allah untuk mempercayai Yesus adalah Tuhan. Seperti kita yang ada di dalam ruangan ini, ketika kita mempercayai Yesus adalah Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Seperti kita yang percaya yang ada hari ini, ketika kita menyatakan bahwa Yesus Tuhan di kehidupan kita, maka itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, sehingga kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada 4 bagian yang saya mau bagikan yang berhubungan dengan berita salib adalah kekuatan Allah. Yang pertama, Yesus gantikan kita terima kutuk dosa. Kenapa berita salib itu sangat penting bagi kita? Karena berita salib itu berhubungan dengan proses pergantian Allah dengan kita. Karena kita pada dasarnya adalah manusia yang berdosa. Pada dasarnya kita menggunakan setiap kekuatan kita untuk hidup dalam kebenaran, tetapi semuanya tidak bisa kita lakukan. Kita membutuhkan Tuhan. Karena itu Allah lalu mengambil inisiasi menyediakan Yesus bagi kita. Kemudian Allah menyediakan salib bagi Yesus sehingga Yesus boleh disalibkan. Ketika Yesus disalibkan, maka dengan sendirinya posisi kita tergantikan oleh Yesus. Seharusnya kitalah yang disalibkan. Seharusnya kita yang mati karena dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang harus mati karena kesalahan-kesalahan kita. Seharusnya kita yang harus mati karena cara berpikir kita. Cara pikir kita yang mengandung dosa. Tindakan-tindakan tangan kita yang mengandung dosa. Kaki-kaki kita yang mengandung dosa. Seharusnya kehidupan dosa kita yang harus disalibkan. Kita yang harus disalibkan. Tapi karena salib, maka Allah mengubah itu. Allah mengubah salib yang sebenarnya adalah kutuk. Allah mengubah salib yang sebenarnya tidak, yang seharusnya berhubungan dengan penghukuman. Allah mengubah itu menjadi anugerah bagi kita. Karena salib adalah kekuatan Allah. Berita tentang salib adalah kekuatan Allah. Allah menggantikan kita melalui Yesus Kristus di atas kayu salib supaya kita beroleh kebenaran di hadapan Allah. Dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 13 berkata begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini bagian yang berhubungan dengan proses berita salib, yaitu berita tentang Allah menjadi manusia dan Allah mengizinkan diri disalibkan dalam rupa Yesus untuk setiap kita sehingga kita tergantikan di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian, salib dalam masa-masa zaman Yesus hidup dan sebelumnya itu berhubungan dengan kutuk. Orang yang digantung di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Kemudian Yesus datang, Yesus mengubah kutuk itu menjadi anugerah bagi setiap manusia. Bapak Ibu sekalian,
dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah mengubah setiap yang menjadi kutuk dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang baik di hadapan Allah karena Yesus di atas kayu salib. Karena itu pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, sebenarnya kita yang masuk dalam hitungan terkutuk, tapi Allah mengubahnya. Setelah itu, berita-berita tentang salib yang disampaikan oleh para rasul dan disampaikan ke ujung bumi, ke seluruh tempat, memberitakan tentang Yesus yang mati atas dosa-dosa kita, diterima oleh setiap kalangan. Bahkan seperti yang kita baca di dalam gereja di Korintus, ada orang Yahudi, ada orang-orang Yunani, dan ada orang yang menerima berita tentang salib itu, dan ada orang yang menolak berita tentang salib. Setelah salib ini, kemudian pada masa Konstantin, salib penghukuman tentang salib itu dihapuskan, dan kemudian setelah itu hilang tentang penghukuman tentang salib. Bapak Ibu sekalian, karena Kristus, maka setiap yang penghukuman yang berhubungan dengan salib itu dihapuskan. Bagian ini juga saya mau menyampaikan, karena Kristus, maka setiap yang berhubungan dengan kutuk-kutuk dalam kehidupan kita, setiap yang berhubungan dengan kutuk sakit, setiap yang berhubungan dengan kutuk akibat dosa, itu telah tergantikan karena Kristus ada di atas kayu salib. Saya mau menyampaikan pagi ini sebagai firman Tuhan yang saya mau sampaikan, bahwa mungkin kita merasa ada kutuk yang mengikat kita. Mungkin kita merasa bahwa ada kutuk yang ada dalam roh kita. Mungkin kita merasa bahwa karena ada roh nenek moyang mengikut kita. Mungkin kita merasa bahwa ada sakit yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa bergerak, berkarya dengan baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hari ini saya mau menyampaikan bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menggantikan kutuk itu, sehingga kutuk-kutuk yang ada dalam kita ini telah terlepas ketika kita percaya kepada Kristus. Saat ini, pada saat kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mempercayai ketika kita mengikat perjanjian kita lagi, memperbaharui perjanjian kita pada bulan ini bersama dalam perjamuan kudus, saya mempercayai bahwa setiap kutuk yang mungkin sepanjang satu bulan ini mungkin mengganggu kita, membuat kita tidak bisa benar di hadapan Allah, bisa terlepas pada pagi ini, karena Injil, berita tentang salib itu adalah kekuatan dari Allah kita. Bagian yang kedua, Allah memperdamaikan kita. Allah yang kudus itu memperdamaikan kita yang berdosa ini dengan Dia. Kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-20 berkata begini. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Berita tentang salib adalah berita tentang kekuatan Allah. Berita tentang salib adalah berita tentang pendamaian antara Allah dengan umat ciptaannya. Sebenarnya karena dosa, maka kita adalah seteru dari Allah. Karena dosa, kita adalah lawan dari Allah. Tetapi karena salib Kristus, karena berita tentang salib, karena Yesus yang tergantung di atas kayu salib, maka setiap kita didamaikan oleh Allah. Setiap kita, Allah datang kepada kita dan menyampaikan kepada kita bahwa engkau telah didamaikan oleh Allah karena salib Yesus Kristus Tuhan. Karena itu berita tentang salib adalah berita tentang kekuatan Allah. Hari ini mungkin iblis mendakwa kita dan menyampaikan kepada kita bahwa kamu orang berdosa. Kamu terlalu berdosa. Kamu telah melanggar perjanjian dengan Allah. Hari ini mungkin iblis mendakwa kita. Seperti kata kitab Wahyu bahwa iblis adalah pendakwa kita. Hari ini mungkin iblis juga menyampaikan bahwa kamu adalah pribadi yang tidak berhasil dan tidak berguna. Hari ini juga mungkin iblis menyampaikan hal ini. Saya menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, Allah telah mendamaikan engkau dengan salib Kristus. Karena darah Kristus yang mengalir di atas kayu salib pada saat dia berteriak Eli Eli lama sabatani, karena Allah telah meninggalkan dia. Karena darah itu, maka Bapak Ibu sekalian menjadi pendamaian antara kita dengan Allah.
Karena itu kita layak masuk dalam hadirat Allah. Karena itu kita layak memanggil Allah kita Abba, ya Bapa. Allah mengambil inisiatif untuk memperdamaikan kita yang berdosa ini dengan Allah yang kudus. Orang tidak bisa datang kepada Allah, Tuhan semesta alam pada zaman perjanjian lama. Bahkan Musa yang bercakap-cakap dengan Allah juga tidak bisa melihat wajah Allah. Tapi hari ini setiap kita boleh datang ke hadapan Allah karena telah didamaikan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena itu ini adalah kesempatan baik pada saat kita masuk dalam pertemuan kali ini, di kali ke-6 di tahun 2023 ini. Saya adalah pribadi yang telah didamaikan, dipertemukan dengan Allah sendiri. Karena itu saya layak di hadapan Allah. Papa mama sekalian, saudara-saudara sekalian yang ada pada pagi ini adalah pribadi yang layak di hadapan Allah karena salib Kristus, karena darah Kristus yang telah disembelih. Bapak Ibu sekalian, bagian yang ketiga yang berhubungan dengan berita salib adalah berita tentang kekuatan Allah. Bahwa Kristus telah meredakan, menghentikan murka Allah. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25 berkata begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan karena ia telah membiarkan dosa-dosa telah terjadi pada masa kesabarannya. Bapak Ibu sekalian, Allah sangat murka dengan dosa. Kalau kita membaca kisah tentang air bah, betapa Allah terlalu marah karena dosa-dosa manusia. Sehingga Allah ingin menghapuskan bumi. Allah mengizinkan air bah dan menghapuskan bumi. Allah terlalu marah terhadap dosa. Setelah perjanjian dengan Nuh, Allah tidak akan mau lagi menghukum dunia karena dosa. Bapak Ibu sekalian, tetapi seperti yang di dalam kata kitab Roma pasal 3 ayat yang 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Walaupun manusia terlalu penuh dengan dosa, walaupun manusia terlalu sering mengingkar janji dengan Allah, tetapi Allah telah mengajukan, Allah telah kemarahannya, kemurkaannya telah diredakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga ketika kita datang kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Allah menerima kita apa adanya. Karena Allah memandang kita, memandang Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib atas setiap dosa kita. Allah meredahkan murkanya karena Yesus Kristus. Allah meredahkan murkanya, menghentikan marahnya karena dosa. Karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kenapa? Berita salib ini adalah kekuatan Allah. Yang keempat, yang berhubungan dengan berita salib adalah kekuatan Allah. Yaitu, Yesus menjadi dosa supaya kita berupaya terus untuk mati atas dosa kita. Untuk terus ada dalam hidup dalam kebenaran dan terus menerus sembuh. Kitab pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 berkata begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu sekalian, saya 1 minggu ini demam parah. Sampai demam sudah terlalu luar biasa sampai Yasar dengan Efran sudah ketakutan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas doa-doanya. Saya lalu membaca ulang kitab 1 Petrus pasal 2 ayat ke-24 dan menyampaikan oleh bilur-bilur Yesus saya telah menjadi sembuh. Tetapi sebelum menyebut bilur-bilur Yesus, saya membaca juga dan menemukan rema tentang ini. Bahwa Yesus menjadi dosa
Yesus memikul dosa kita dalam tubuhnya menuju kayu salib, menuju disalibkan. Supaya kita, supaya saya, supaya bapak, mama, kakak, adik, saudara semua mati atas dosa. Berupaya untuk terus menerus dengan kekuatan kuasa Roh Kudus hidup dalam kebenaran. Berita tentang salib adalah kekuatan Allah. Berita tentang salib menyembuhkan setiap kita. Bapak Ibu sekalian, bagian ini saya mengulangi dan menyampaikan. Kristus memikul salib dalam perjalanan dari tempat ia disiksa sampai menuju ke Golgota. Petrus yang mengikutinya berkata, dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya sampai sempoyongan, sampai terjatuh menuju ke Golgota untuk disalibkan. Supaya apa? Supaya kita semua hidup dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya kita semua mengambil keputusan untuk benar di hadapan Allah. Setiap kesempatan dosa mengetuk pintu, dosa datang di depan pintu dan berkata, ini kesempatan engkau melakukan dosa. Ini kesempatan engkau bersiap, bisa ada kesempatan untuk melakukan dosa. Lalu kita bilang tidak. Karena Kristus Yesus memikul salib, memikul dosa saya. Sampai ada di atas kayu salib. Sampai napasnya hampir habis. Sampai dia berkata, Eli, Eli lama sabatani. Sampai dia berkata, sudah selesai karena saya. Ada itu Bapak Ibu sekalian. Kalau dosa mengetuk di depan pintu sepanjang bulan ini, kalahkanlah dosa dengan kasih Kristus. Kalahkanlah dosa dengan berita tentang salib. Bahwa Allah mengasihi kita. Allah menebus kita. Allah menggantikan kita. Allah telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Kemurkaan Allah atas dosa telah diredakan. Karena Yesus ada di atas kayu salib. Mari kita mengambil keputusan sepanjang bulan ini untuk hidup dalam kebenaran. Terus menerus ada dalam kebenaran. Karena Yesus Kristus kita, Tuhan kita, telah menebus kita dan telah melayakkan kita di hadapan Allah. Kita akan masuk dalam perjamuan. Mari jangan melakukan perjamuan sebagai seremoni dalam kekristenan. Tapi perjamuan kita ini adalah perjamuan di mana kita mengikrarkan diri dengan Tuhan kita. Menjadi satu dengan tubuh dan darah Kristus. Membuat bahwa memang berita tentang salib bagi kita adalah hikmat dari Allah. Berita tentang salib bagi kita yang percaya adalah kekuatan dari Allah kita. Dengan kekuatan dari Allah kita dalam berita tentang salib ini, kita masuk dalam kehidupan kita sepanjang bulan ini dengan terus melakukan kebenaran. Hidup terus benar di hadapan Allah untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak sekalian, kita akan menyiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan. Dan kita akan nyanyikan lagu Kasih-Mu, Karya-Mu Nyata Bagiku.